Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Amirul Soleh dengan NIM R1G1230017. Jadi di sini saya mempresentasikan tugas proyek saya yang berjudul segmentasi perilaku pengguna kartu kredit untuk strategi limit dan penawaran promosi. Ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Machine Learning dan topik yang saya ambil yaitu topik clustering. Begitu langsung saja. Sini latar belakang dari proyek ini yaitu untuk mengelompokkan nasabah kartu kredit. Ini kenapa krusial? Karena perbankan dapat menentukan kebijakan kenaikan kredit limit yang aman dan terukur, merancang kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Kemudian rumusan masalah dari proyek ini yaitu yang pertama, bagaimana penanganan outlier optimal pada data finansial dengan ketimpangan tinggi. Kemudian bagaimana stabilitas algoritma dari Cummins++, aglomeratif, dan GMM, manakah yang menghasilkan pemisahan paling stabil. Kemudian bagaimana polarized segmentation membantu menembus silhouette score 0,7. Adapun pertanyaan bisnisnya yaitu berapa banyak segmen berdasarkan kebiasaan belanja dan tarik tunai, detail karakteristik finansial setiap segmen bagaimana, segmen mana yang prioritas kenaikan limit dan mana yang harus ditahan, penawaran promosi apa yang paling efektif berkelompok. Adapun datanya ini saya ambil dari Kaggle. Ketika saya melakukan data understanding, di sini saya mendapatkan informasi bahwa terdapat 8.950 data dengan 18 kolom. Kemudian saya melihat di situ terdapat missing value dan outlier. Nah, di outliernya ini terjadi ketimpangan yang terlalu ekstrim, yang mana di kuartal ketiga dari purchase itu 1.000, sedangkan maksimumnya itu 49.000. Dan cash advance, balance, dan credit limitnya juga begitu. Terdapat jarak yang ekstrim antara kuartal 3 dan maksimumnya. Kemudian di data pre-processing, di situ selanjutnya saya melakukan data pre-processing. Yang pertama itu saya lakukan untuk mendrop kolom ID karena itu tidak berhubungan dengan modelnya. Kemudian saya melakukan imputasi missing value dengan diisi dengan median. Kemudian saya lakukan capping outlier, yaitu di mana data outliernya dipangkas sehingga turun ke mendekati kuartal ketiga. Itu supaya diagramnya itu tidak jelek karena ketimpangan yang terlalu jauh dan agar modelnya tidak bias ketika melakukan modeling. Selanjutnya saya melakukan EDA. Nah, di sini bisa dilihat yaitu dalam distribusi balance, purchase, cash advance itu kebanyakan datanya berada di sekitaran 0 sampai 1000. Itu pun lebih tinggi di bawah 200. Kemudian kita bisa lihat juga di sini distribusi kredit limitnya. Kebanyakan itu di bawah 2000. Selanjutnya bisa kita lihat di sini saldo balance dan total belanjanya itu datanya terkumpul di sekitaran 0 sampai 1000. Jadi dia sekitaran ke bawah, sebelah kiri bawah. Kemudian di heat map korelasinya, di sini itu terdapat korelasi antara one of purchase dan balance, one of purchase dan purchase. Ini menandakan bahwa banyak nasabah yang melakukan transaksi satu kali. Kemudian selanjutnya itu sebelum masuk ke modeling, saya menentukan jumlah cluster optimalnya, di mana saya menggunakan elbow method dan silhouette score. Nah, di sini saya memilih silhouette score 3 karena nilai jumlah inersianya lebih sedikit dari 2, tetapi silhouette score-nya tetap lebih tinggi dari 4. Selanjutnya, saya melakukan model building. Nah, di sini ketika model building, itu saya menggunakan split 70-30, 90-10, dan 80-20. Nah, ketika saya melakukan split dan modeling, ternyata silhouette score tertinggi dan DBU score tertinggi itu dimiliki oleh Cummins, kemudian menyusul aglomeratif, terus yang terakhir GMM. Walaupun di ketiga modelnya ini tetap silhouette score dan DBU score-nya tidak memenuhi standar kita. Tetapi di sini juaranya tetap Cummins.
Bisa dilihat juga peta klasternya, di mana komponen dari Kamins itu lebih baik daripada aglomeratif ataupun GMM. Selanjutnya, ketika saya melakukan uji hyperparameter tuning dan uji good fitting untuk model tadi, itu bisa dilihat selisihnya hanya 1,28% untuk Kamins juaranya. Kemudian ketika dilakukan hyperparameter tuning, itu aglomeratif bisa mencapai 0,4 dan DB score-nya juga 0,4, mengalahkan Kamins dengan beberapa parameter, kombinasi parameter. Tapi setelah dilakukan pengecekan berdasarkan visualisasi peta cluster, aglomeratif melakukan kecurangan, di mana dia mengelompokkan dalam satu segmen hampir 90% dari datanya, dan menyisakan sedikit data untuk dua segmen lain. Jadi itu bisa dikatakan gagal. Kemudian untuk Kamins itu terlihat pembagian datanya itu masih sangat bagus. Jadi kita akan mengambil Kamins walaupun DBI dan siluet score-nya masih tidak memenuhi. Kemudian setelah itu saya melakukan profil karakteristik untuk setiap segmen, yang mana segmen 1 itu sebagai premium shopper, kemudian segmen 2 cash advance failures, dan segmen ketiga passive majority. Di sini dimana saldo tertinggi dimiliki oleh segmen kedua, kemudian belanja tertinggi dimiliki oleh segmen ke-1, kemudian segmen yang memiliki limit tertinggi yaitu segmen 1. Selanjutnya itu kita melakukan Polaris untuk memenuhi kriteria siluet score 0,7. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengekstrak 5% nasabah teratas berdasarkan saldo dan belanja, kemudian ekstrak 30% nasabah terbawah berdasarkan saldo dan belanja. Kemudian kita hapus zona tengah yang abu-abu. Kemudian kita latih menggunakan model juara kita tadi, yaitu Kamins, dan hasilnya itu 841 nasabah, dan hasil evaluasinya itu berkisar sekitar 0,8 untuk siluet score, dan DBI-nya 0,2. Ini memenuhi untuk tugas kita. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu berdasarkan proyek kita tadi, dataset terbukti memiliki overlap tinggi, sehingga kita bisa melakukan capping di persentil T95 untuk menjaga centroid cluster tidak rusak oleh anomali ekstrim. Kemudian Kamins terbukti paling stabil dan logis. Kemudian yang ketiga, pada populasi utuh sulit menembus 0,7, jadi kita menggunakan Polaris segmentation dan menembus siluet score 0,88 dan DBI 0,2. Kemudian kesimpulan bisnis yang kita dapat dari ini yaitu yang pertama, terdapat 3 profil utama untuk yang normal, model normal, yaitu premium shopper, cash advance, dan passive limit, dengan prioritas kenaikan limit kredit untuk premium shopper serta program loyalitas premium seperti Air Miles dan Launch Access. Kemudian cash advance years itu yang bisa kita lakukan yaitu menahan limit, manajemen risiko, restrukturisasi cicilan bunga ringan. Kemudian untuk passive majority itu kita melakukan stimulasi via promo kebutuhan harian, cashback supermarket, bensin untuk meningkatkan keaktifan kartu. Kemudian selanjutnya lakukan pendekatan hyper targeting. Kita lakukan tadi Polaris. Nah, itu menghasilkan 2 segmen, yang mana itu premium mutlak top 15% atas, kemudian kutub pasif mutlak yaitu sekitar 30% di bawah. Sumber untuk segmen premium, kita bisa memberikan sumber pendapatan layanan VIP, penawaran eksklusif, tidak batasi limit ketat. Kemudian untuk pasif mutlak itu promo aktivasi pertama, bebas iuran tahunan atau voucher belanja instan. Jadi itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.